Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan masuk dalam perenungan katekismus minggu yang ke-21. Saya akan baca pertanyaannya, kemudian kita akan bersama-sama membaca jawabannya. Begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Apakah semua orang yang terhilang bersama Adam diselamatkan melalui Kristus? Tidak, hanya orang-orang yang dipilih Allah dan dipersatukan dengan Kristus oleh iman. Namun meskipun demikian, Allah dalam kemurahannya juga menunjukkan anugerah umum kepada orang-orang yang tidak terpilih dengan menahan pengaruh dosa dan memungkinkan usaha-usaha budaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, salah satu kegelisahan terbesar manusia ketika berbicara terkait dengan keselamatan adalah pertanyaan ini. Mengapa Tuhan tidak menyelamatkan semua manusia? Banyak orang merasa jika Allah adalah Allah yang penuh kasih, maka seharusnya semua manusia otomatis diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu tidak sedikit yang menuduh bahwa Tuhan itu tidak adil ketika mendengar tentang pemilihan Allah. Penyebab dari munculnya kegelisahan ini saudara, karena manusia memandang dosa terlalu ringan. Kita lupa bahwa Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa bukan sekedar kelemahan kecil, tetapi pemberontakan terhadap Allah yang kudus. Dan kita tahu, upah dosa adalah maut. Jadi sebenarnya tidak ada satupun manusia yang layak untuk menerima keselamatan. Untuk itu, pertanyaan yang lebih tepat itu bukanlah mengapa Tuhan tidak menyelamatkan semua manusia, tetapi mengapa Tuhan masih mau menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Disinilah Injil menerangi hati kita. Katekismus hari ini mengingatkan kita bahwa hanya orang-orang yang dipilih Allah dan dipersatukan dengan Kristus oleh iman yang diselamatkan. Dalam ayat yang kita baca tadi berkata bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita di dalam Kristus. Ini berarti keselamatan itu bukan hasil usaha kita, moralitas kita, atau kualitas kehidupan kita. Keselamatan adalah sebuah anugerah. Kristus mati dan bangkit bagi kita sekalipun kita masih berdosa. Akan tetapi saudara yang terkasih, sekalipun tidak semua orang menerima keselamatan yang merupakan anugerah khusus di dalam penebusan Kristus, Allah tetap menunjukkan anugerah umumnya kepada dunia. Dia masih memberikan udara kepada kita, kemampuan untuk bekerja, ilmu pengetahuan, keluarga, dan berbagai kebaikan lainnya. Bahkan kepada mereka yang menolak Dia. Ini menunjukkan bahwa Allah tetap penuh kasih dan panjang sabar. Oleh karena itu saudara, ketika kita memahami kebenaran ini, seharusnya kebenaran ini memimpin kita untuk kita terus rendah hati dan terus bersyukur. Sebab jika hari ini kita percaya kepada Kristus, itu bukan karena kita lebih baik daripada orang lain. Bahkan kepada mereka yang belum percaya. Kemudian kebenaran ini juga akan memimpin kita, memberikan kita pemahaman bahwa kita dipanggil untuk memiliki hati bagi jiwa-jiwa yang belum berjumpa dengan Injil. Kita tidak boleh menjadi sombong rohani, tetapi justru terdorong untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Dan yang terakhir, kebenaran ini juga mendorong kita untuk menikmati anugerah umum yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Dia. Setiap talenta kita, pekerjaan kita, dan kemampuan yang kita miliki adalah sarana
untuk menjadi terang bagi dunia, supaya melalui hidup kita, orang lain dapat melihat kasih Kristus yang nyata. Saya undang kita semua, mari kita bangkit berdiri. Saudara, ketika kita menyadari akan kebenaran ini, bahwa keselamatan yang kita terima adalah merupakan anugerah semata, dan bahwa kita hidup, kita dipanggil menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan Injil, maka hari ini kita perlu bertanya dengan jujur kepada hati kita. Apakah selama ini kita sungguh hidup di dalam ucapan syukur kepada Tuhan? Sebab seringkali kita lebih mudah untuk mengeluh ketika kenyamanan kita terganggu daripada bersyukur atas keselamatan yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Karena itu, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Kita masuk di dalam doa pertobatan. Silakan berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku bahwa seringkali kami lupa bahwa keselamatan yang kami terima hanyalah karena kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami. Kami mudah untuk menjadi sombong, lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Dan seringkali hidup kami hanya menghidupinya untuk diri kami sendiri daripada bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Ampuni kami, karena hati kami sering tidak memiliki belas kasihan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Ajar kami Tuhan, untuk hidup di dalam kerendahan hati, mengingat bahwa kami diselamatkan bukan karena kebaikan kami, tetapi karena anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk penebusan dan karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan bagi kami, sehingga hari ini kami bisa datang kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.